Halo, selamat pagi semua. Patrisius Juwandono kembali di sini, masih dengan topik penelitian kualitatif, khususnya tentang sentiment analysis. Nah, sentiment analysis sendiri adalah suatu cara analisis di mana kita mencoba menemukan seberapa positif atau seberapa negatif ucapan seseorang. Kalau orang itu banyak menggunakan kata-kata kasar, kata-kata yang bernada merendahkan, mengejek dan sebagainya, berarti dia lebih ke negatif. Sementara kalau orang lain yang suka memuji, mengatakan kata-kata yang baik dan menggembirakan, maka sentimennya adalah sentimen positif. Nah, kajian ini akan berguna kalau kita ingin meneliti sebuah wacana, sebuah teks yang kita ingin tahu seberapa negatif atau seberapa positif muatan dari teks tersebut. Misalnya kita ingin membedah seorang pejabat ketika melontarkan satu isu dalam pidatonya, kita ingin tahu pejabat ini lebih bersikap negatif atau lebih bersikap positif terhadap isu tersebut. Demikian juga kita bisa menganalisis sebuah tokoh, seorang tokoh dari sebuah cerpen atau novel. Kita ingin tahu pola kepribadiannya, maka kita lihat tuturan-tuturannya, ujaran-ujarannya. Seberapa positif kata-katanya atau seberapa negatif kata-katanya. Dari situ kita bisa menyimpulkan karakter atau kepribadiannya. Nah, alat analisis yang akan saya gunakan adalah Orange. Orange adalah sebuah apps yang dibuat gratis untuk para peneliti kualitatif. Dan banyak sekali fitur-fitur yang ada di sana, fungsi-fungsi yang ada di sana banyak sekali untuk melakukan apa yang namanya text mining. Text mining artinya menggali dalam sebuah teks atau sebuah wacana, menggali dalam sekali sehingga kita bisa menemukan elemen-elemen yang menyusun sebuah teks. Kita bisa menemukan frekuensi kata-katanya, kita bisa menemukan muatan negatif atau positifnya, dan sebagainya. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana saya membedah sebuah cerpen melalui sentiment analysis dengan menggunakan Orange. Mari kita simak sajian saya. Nah, sebelumnya saya tunjukkan data yang akan saya olah. Jadi data itu bisa diringkas dalam Excel. Ya, jadi untuk bisa dianalisis oleh Orange, kita harus menentukan seperti ini. Jadi yang kolom pertama adalah ID atau identifikasi yang berupa nomor urut, ya. Kemudian yang kedua, kolom kedua adalah utterances. Utterances artinya ujaran. Nah, di sini di bawah kolom ini memuat ujaran-ujaran dari seorang tokoh di sebuah cerpen. Nah, cerpen ini berkisah tentang seorang wanita yang mengalami ketakutan ketika dia dan keluarganya mau bepergian ke Bali naik mobil. Nah, dia merasa takut, khawatir ini itu, cemas ini itu, dan saya ingin melihat seberapa negatif dan seberapa positif ujaran-ujaran yang disampaikan oleh sang tokoh ini. Ya, jadi di sini utterances itu memuat semua ujarannya. Ini saya ambil dari cerpen tersebut. Nah, satu catatan di sini, Orange itu ternyata bisa berfungsi dengan sangat baik ketika data-datanya dalam bahasa Inggris, ya. Jadi ya saya sarankan Anda belajar bahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris, kemudian membedah sebuah wacana bahasa Inggris sehingga bisa diolah dengan baik oleh Orange. Apakah tidak bisa bahasa Indonesia? Bisa. Ya, tapi hasilnya kurang halus, ya. Hasilnya kalau saya bilang agak mengecewakan. Tidak sehalus dan sebaik kalau dia membedah sebuah wacana bahasa Inggris. Oleh karena itu harap diperhatikan bahwa Orange itu akan berfungsi dengan baik kalau datanya adalah data bahasa Inggris seperti yang saya punya ini, ya. Nah, kita lihat sekilas datanya. Ini dia mengucapkan have not had, let's just go to Thailand. He said he wanted to see Pattaya Beach. Driving by ourselves, we will be tired. Bali is far away from here. May take many hours to get there.
Are we sure we are mentally and physically prepared to drive to Bali? Weather forecast says it's windy season there. What if we get struck by big waves in Bali Channel dan sebagainya? Ya, ini ucapan-ucapan yang saya ambil dari cerpen itu, dan kita bisa melihat sendiri ada beberapa kata yang netral seperti let's just go to Thailand, itu netral ya. Tapi ada kata-kata yang negatif, misalnya he gets sick. Ada juga kata-kata yang positif, mentally and physically prepared dan sebagainya. Saya ingin melihat profil dari sentimen yang diucapkan oleh si tokoh wanita ini melalui analisis dengan Orange. Ya, datanya seperti ini, dan harap diperhatikan bahwa data ini harus disimpan dalam bentuk CSV. Jadi kalau Anda sudah menyimpan datanya dalam bentuk Excel, jangan lupa untuk mengklik dan harus disimpan dalam bentuk CSV ya, supaya bisa dibaca oleh Orange ya, CSV. Oke, sekarang saya akan masuk ke website Orange-nya. Kita bisa masuk ke sana, kemudian mendownload ya, kemudian dari download itu Orange sudah tersimpan di laptop kita dan kita tinggal menggunakannya. Saya sudah mendownloadnya versi 3,7 yang cukup baru ya, 3,7 atau 37 ya, ya seperti itulah pokoknya, yang paling baru tahun 2024 ya. Oke, kita masuk ke website atau ke apps Orange yang sudah saya install di laptop saya. Nah, ini adalah tampilan dari website atau apps Orange ya. Seperti ini tampilannya. Ya, kalau mau mendownload tinggal ketikkan aja di Google Orange Data Mining, kemudian Anda tinggal mendownloadnya dari sana. Oke, setelah mendownload pastikan bahwa Anda punya ini namanya widget ya. Ini bisa diambil dari pilihan options, kemudian add-ons. Dari add-ons kita tinggal nanti mengklik teks ya, di sana ini, kemudian kita klik teks ya. Nah, kemudian tinggal dicentang, kemudian klik OK, dan kemudian Anda harus sabar menunggu beberapa lama supaya widget atau add-ons text mining ini tertanam di Orange Anda. Tapi caranya seperti itu, sangat mudah ya. Oke. Jadi saya sudah punya di sini text mining ya. Text mining sudah ada di sini. Sekarang saya tinggal memasukkan file tadi itu, yaitu melalui fungsi corpus. Jadi kita pergi ke text mining, kita klik corpus, kita seret ke sana. Caranya seperti itu ya, cara mainnya seperti itu. Atau kalau kita juga bisa mengkliknya 2 kali. Nah, seperti kita juga bisa mengkliknya, jadi nggak perlu menyeret ya. Begitu kita mengklik maka dia akan masuk ke sini. Nah, di sini kita mainnya di sini gitu ya, mainnya lapangannya di sini. Dari korpus ini kita klik 2 kali, kemudian kita pastikan yang di sini ini browse ya, kemudian nah ini pilih yang tadi sudah saya save sebagai korpus. Bahasanya adalah bahasa Inggris. Kemudian yang akan dianalisis adalah utterance-nya. Masih ingat ya tadi di tabel Excel saya ada utterance atau ujaran-ujaran dari sang tokoh. Oke, jadi ini sudah masuk. Kemudian kita pilih pre-process text. Pre-process text kita arahkan ini ke sana. Nah, seperti itu kita hubungkan dari korpus ke pre-process text ya. Kita klik pre-process text. Nah, di sini
ada beberapa yang bisa diisi, bisa dipilih ya, tapi saya tidak akan menjelaskan terlalu detail. Ini bahasanya bahasa Inggris. Stop words artinya adalah kata-kata grammatical yang tidak terlalu penting ya. Itu nanti bisa kita filter out ya. Tapi di sini perlu kita perhitungkan juga. Jadi akan masuk ke hal yang dianalisis oleh sentiment analysis ini. Numbers saya tidak perlu, jadi saya uncheck ya. Kemudian frekuensi ini saya memerlukan frekuensi yang absolut, yang tidak berupa proporsional, tidak berupa rasio atau proporsi, tapi absolut ya. Jadi saya klik di sini. Nah, kemudian ya mungkin numbers ini perlu ya, karena tadi kan ada nomor urutnya. Jadi oke, saya koreksi, ini numbers perlu juga, perlu diklik juga. Oke, selesai. Kemudian kita masuk ke sentiment analysis. Di sini ada sentiment analysis yang gambarnya topeng ini. Kita hubungkan ke sana. Ya. Pastikan garisnya seperti ini ya. Garisnya solid seperti ini. Kalau Anda mendapati garisnya putus-putus, nah itu berarti datanya tidak terbaca. Datanya tidak terproses pada langkah ini. Dan itu berarti ada sesuatu yang salah. Ya, jadi harus dikoreksi. Jadi pastikan bahwa garisnya solid seperti ini. Oke. Kemudian dari situ kita klik sentiment analysis. Language-nya English, kemudian Vader. Ini adalah metode-metode yang dipakai oleh Orange untuk menganalisis sentimen. Kita pakai Vader. Vader ini biasanya memang dipakai untuk teks atau wacana dari bahasa Inggris ya. Nah, di sini sebenarnya ada pilihan Indonesian. Di sini kita bisa memilih Indonesian. Ini ada. Tetapi seperti saya katakan tadi, kalau kita paksakan mengolah teks atau wacana yang berbahasa Indonesia, hasilnya jadi kurang halus. Ya, hasilnya tidak terlalu bagus, tidak sebagus kalau kita menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan versi atau pilihan Vader ini. Ya, jadi kita klik di sana, apply, oke. Kita tutup, kemudian kita masuk ke data table. Kita scroll ke atas. Nah, ini ada pilihan data table ya. Kita klik. Nah, ini akan menunjukkan hasilnya. Kita hubungkan ke sana. Nah, kita klik hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi ini bisa kita hilangkan, ini bisa kita perpanjang. Nah, kelihatan sekarang ya. Jadi ujaran pertama ini positif 0, negatif 0, neutral 1. Compound ini adalah gabungan dari positif dan negatif ya. Oke, untuk sentiment analysis itu berkisar atau terentang dari -1 sampai 1. Semakin mendekati -1 itu semakin negatif. Sebaliknya semakin mendekati 0 itu semakin netral. Dan kalau mendekati 1 itu semakin positif. Seperti itu, cukup mudah ya. Jadi compound ini adalah kombinasi dari ukuran atau kadar negatif dan positif dari sebuah ujaran ya. Ya, sekarang kita lihat satu-satu. Misalnya ini ya. Driving by ourselves, we will be tired. Bali is far away dan sebagainya. Ini positifnya 0, negatifnya 0,1. Mungkin karena ada kata tired di sini. Ya. Dan kalau netralnya 0,8, kemudian kombinasi dari semua ini minus 0,4. Jadi secara keseluruhan ujaran ini yang kedua ini adalah negatif karena angkanya menunjukkan negatif dan cukup besar ya, 0,4. Ini positifnya nggak ada, negatifnya 0,1 ya. Kemudian yang ketiga, are you sure we are mentally
and physically prepared to drive to Bali. Positifnya 0,2, negatifnya nggak ada, netralnya 0,7, dan hasilnya 0,49. Jadi ini lebih positif dari yang pertama tadi. Ya. Yang keempat, weather forecast says this windy season there. What if we get struck by big waves in Bali Channel? Positifnya 0, negatifnya 0,1, nggak ada kata struck, ada kata big waves ya, barangkali seperti itu. Netralnya 0,8 dan hasil kombinasinya adalah minus 0,25. Ya, jadi sekali lagi ini juga negatif dan seterusnya seperti itu. Jadi dari sini saja kita juga sudah bisa menyimpulkan bahwa ujaran dari sang tokoh ini lebih banyak negatifnya. Ya, kalau kita lihat kan hasilnya ini minus 0,296, minus 0,1179, ini 0, yang positif hanya ini 1, 2, 3, yang lainnya negatif semua, ya kan? Nah, jadi secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa tokoh ini nampaknya punya pikiran negatif ya, karena ujarannya mengandung sentimen-sentimen negatif. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai satu temuan. Kita bisa melakukan atau bisa melaporkan satu temuan bahwa karakter si X dalam cerita ini itu mempunyai perasaan yang pada umumnya negatif. Ya, saya jadi ingat satu skripsi dari mahasiswi saya yang sedang saya bimbing. Dia sedang mengkaji perubahan karakter atau sikap dari tokoh yang namanya Loki di film Avengers. Ya. Dia ingin melihat atau dia mencurigai bahwa ada perubahan dari sikap si Loki ini dari film pertama sampai film keempat. Nah, itu sebenarnya bisa dikaji lewat sentiment analysis. Kita bisa membagi ujaran-ujarannya menjadi beberapa tema. Kemudian untuk setiap tema itu bisa kita masukkan ke sentiment analysis dan kita lihat bagaimana perubahannya. Mungkin dari film pertama ke film kedua itu mulai terlihat perubahan sentimennya. Mungkin dia menjadi lebih positif. Dari film kedua ke film keempat menjadi netral. Tapi pada film keempat ternyata semua ujarannya sudah positif. Nah, seperti itu kira-kira bisa digambarkan seperti itu temuan dari mahasiswa saya ini. Ya, jadi kalau ingin lebih cermat, kita tidak cukup melihat pada satu uraian, satu skrip atau satu transkrip secara sekilas, tapi bisa kita masukkan pada analisis sentiment analysis melalui orange seperti ini, yang luar biasa hasilnya, bisa lebih cermat ya, bisa lebih meyakinkan. Ya, saya akan membuat video sendiri tentang bagaimana mengkaji sebuah karakter dari sebuah novel atau sebuah film dengan menggunakan sentiment analysis. Tapi pada saat ini untuk penggunaan orange untuk sentiment analysis sampai di sini, kiranya ini bisa membantu rekan-rekan sekalian ketika melakukan sentiment analysis pada sebuah wacana. Sampai jumpa di episode mendatang.